Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bupati Kendal, Ibu Dr. Mirna Annisa MSI di SMP Negeri 4 Cepiring. Mohon perhatian, hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kendal, yang kami hormati staf ahli Bupati Kendal bidang kemasyarakatan dan SDM, para pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal, Bapak dan Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Acara silaturahmi Bupati Kendal bersama pendidik dan tenaga kependidikan wilayah Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung, dan Kecamatan Rawasari pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tertuai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sofwan S.Sosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat yang membahagiakan ini, kami hadapkan jiwa raga kami tundukkan wajah dan hati kami, seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas ridho-Mu, hari ini kami dapat dipertemukan dalam acara pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung, dan Kecamatan Rawasari.
Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk menumbuhkan dan membangkitkan semangat kerja, inovasi dan profesionalisme kami, sehingga dapat memberikan pelayanan, bimbingan dan pendidikan kepada anak-anak kami. Ya Allah, ya Alim, ilmu-Mu begitu luas, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidup dan kehidupan, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkannya. Limpahkanlah ya Allah yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kemudahan, sehingga apa yang kami lakukan ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Aziz, di tengah kehidupan kami saat ini, kami masih menghadapi ujian dan tantangan yang begitu berat, terutama adalah pandemi COVID-19 yang masih menggerogoti kami, dan tidak sedikit korban jiwa yang telah berguguran dalam musibah ini ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikanlah kami keselamatan, berikanlah kami kekuatan iman, keteguhan hati dan kejernihan pikiran, kelapangan dada dan kesabaran, sehingga kami dapat keluar dan mengatasi berbagai ujian ini atas petunjuk-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami yang bebas dari kesalahan dan kekhilafan, tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan dan kehinaan. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafur, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan perwakilan tenaga pendidik dari SMP Negeri 1 Kangkung yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Yusuf MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang terhormat dan yang tersayang Ibu Bupati Kendal, beliau Ibu Dr. Haja Mirna Anissa MSI, para Bapak Kepala Kesbangpol, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, beliau Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi SSTP MSI, para Bapak di seluruh jajaran pimpinan OPD Kabupaten Kendal yang kami hormati, tak ketinggalan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal beserta seluruh jajarannya, para Bapak dan Ibu Korwil wilayah Cepiring, Kangkung dan Rawasari, seluruh Bapak Kepala SMP negeri dan swasta di lingkungan Kecamatan Rawasari, Kangkung dan Cepiring yang saya hormati, tak ketinggalan kepada seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita untuk selalu dan selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan serta kesehatan sehingga bisa dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Kendal, wilayah Cepiring, Rawasari, dan Kangkung bersama ibu kita tersayang dan tercinta Ibu Dr. Hajah Mirna Anissa MSI. Tepuk tangan untuk beliau. Ini merupakan satu bukti kepedulian beliau dalam hal pendidikan di wilayah Kabupaten Kendal. Sedikit saya matur, saya baru saja 1 tahun 1 bulan di SMP Negeri 1 Kangkung, sudah diorawi beliau 2 kali. Pada waktu peresmian Gedung Serbaguna di Tanjung Mojo, tindakipun nggih pinarak lenggah, kondoripun menyapa guru dan anak-anak. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Catatan saya, Bapak Kepala Dinas, ini sudah 3 kali rawuh di SMP 1 Kangkung saat itu. Pak Sedin 4 kali menurut catatan saya. Ini bukti bahwa beliau-beliau ini punya kepedulian yang luar biasa terhadap dunia pendidikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau semuanya. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua sebagai pengikut sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu Bupati yang kami muliakan, perkenankan kami mewakili seluruh peserta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Kecamatan Rawasari, Kangkung, dan Cepiring. Pertama, mengucapkan dan mengaturkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum di wilayah 3 kecamatan ini yang kebetulan ditempatkan di SMP Negeri 4 Cepiring di Desa Kalirandu Gede ini. Yang kebetulan ini juga rumah saya yang sudah saya tinggalkan 1 tahun 1 bulan yang lalu, Ibu. Dan kami sekarang berdomisili di SMP Negeri 1 Kangkung. Terima kasih pula kami matur kepada para Bapak staf ahli, Bapak Kepala Kesbangpol, terutama Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekdin dan seluruh jajarannya yang selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan yang luar biasa kepada pendidik dan maupun tenaga kependidikan yang ada di wilayah 3 kecamatan ini. Terlebih kami melihat sendiri di masa-masa prihatin dan masa-masa yang amat berat di masa pandemi COVID-19. Tetapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Tentu semua ini berkat kebijakan, bimbingan arahan dari Ibu Bupati, Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekdin dan seluruh jajarannya yang memang punya kepedulian tinggi yang luar biasa terhadap dunia pendidikan. Bukti kepedulian itu telah melahirkan dan menorehkan berbagai macam prestasi di tingkat nasional, yang antara lain 1 Bapak Widi Astiono, guru SD Pelososari Patean, beliau sebagai guru inspiratif nasional. Tepuk tangan untuk Bapak Widi Astiono. Kemudian yang kedua juga Ibu Arnandisa Amirul Hafida, guru TPA Amirul Ananda, sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar inovatif dan inspiratif pada masa pandemi ini dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional ke-75 tahun 2020. Rasanya kami sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ingin berlama-lama bersama Ibu. Mungkin dalam situasi dan suasana yang berbeda, kami mohon kepada Ibu untuk tetap masih memberikan kepedulian kepada dunia pendidikan Kabupaten Kendal ini, sehingga Kendal benar-benar menjadi emas di tingkat nasional maupun tingkat internasional.
Tentu banyak hal yang kurang berkenan di hati para ibu, para bapak dalam hal pelaksanaan ini. Oleh karena itu perkenankan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan semua ini menjadi jerih payah amal ibadah kita di hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami matur kepada hadirin, terutama kepada Ibu Bupati kita tersayang. Mudah-mudahan kita berjumpa, bisa bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Kendal. Yang terhormat Ibu Dr. Mirna Annisa MSI, disilakan. Buka masker boleh ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan seluruh tenaga pendidik dan para penggiat dunia pendidikan di 3 kecamatan Cepiring, Rawasari, dan Kangkung yang luar biasa pada hari ini hadir bersemangat. Kayaknya dari pagi ya Pak De? Dari jam berapa Pak De? Oh, jam 7. Berarti sudah sempat sarapan lah ya? Oh belum, ya Allah. Yang belum sarapan nanti habis ini makan bareng Pak Kepala Dinas katanya. Bapak Ibu semuanya yang pada pagi hari ini matur sembah nuwun sudah berkenan hadir dalam acara pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kendal. Bapak Ibu yang saya cintai, saya pada kesempatan terakhir bertatap muka sama panjenengan, sepertinya ini menjadi momen terakhir saya hanya bertatap muka di forum resmi sebagai orang yang dituakan di Kabupaten Kendal. Maka saya meminta waktu kepada Kepala Dinas untuk bisa bersilaturahmi sama panjenengan ini setidaknya untuk 2 hal saja. Yang pertama adalah untuk meminta maaf apabila dalam kebersamaan kita selama 5 tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak mengenakkan bagi panjenengan semuanya. Mungkin baik disengaja atau tidak, baik yang saya lakukan maupun keluarga besar saya lakukan di Kabupaten Kendal, yang insya Allah saya pastikan tidak ada tujuan untuk niatan saya secara pribadi. Oleh karenanya saya pikir tidak ada salahnya apabila saya mengevaluasi diri saya sendiri dengan bersilaturahmi, bertemu panjenengan supaya hubungan kekeluargaannya ini masih tetap terjalin. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dunia pendidikan ini selama Mirna dituakan di Kabupaten Kendal ini selalu bersumbangsi dengan berbagai macam prestasi. Bahkan yang terakhir ini luar biasa. Ini adalah hal-hal yang menurut saya penting dilakukan oleh siapapun, terutama setidaknya para orang-orang yang diberi amanah oleh panjenengan, agar selalu mengingat terkadang kita tidak harus belajar kepada seseorang yang jauh lebih tua daripada kita, tapi banyak hal yang kita bisa belajar dari orang-orang muda, bahkan seorang bayi pun. Oleh karenanya saya minta waktu sama Kepala Dinas, boleh nggak kalau misalnya saya ikut? Karena satu, yang pertama, kenapa saya menginginkan dunia pendidikan? Untuk saya saat ini dengan situasi negara yang sedang dalam keadaan terserang pandemi COVID yang luar biasa, perekonomian juga sedang guncang di dunia, dampak itu pasti akan berefek ke Kabupaten Kendal. Bagaimanapun juga ketika Indonesia berefek, maka Kabupaten Kendal juga akan merasakan. Apa yang harus kita perkuat adalah kesatuan dan persatuan.
saling memiliki, saling mengerti, saling memahami. Bagaimana dengan situasi politik? Pasti panjenengan nanya, kok Bu Mirna nggak nyalon lagi? Atau kok nggak maju lagi gitu ya? Matan nggih? Itu buat yang sayang, mudah-mudahan sih sayang semua. Saya bukan nggak nyalon lagi atau nggak maju lagi. Tapi menurut saya jadi saudara itu apapun posisinya nggak harus jadi bupati, yang penting tetap saudara panjenengan semuanya. Karena bagaimanapun juga saya orang asli Kendal. Mama saya asli Kendal meskipun saya lahirnya di Surabaya. Darah saya ini, saya lahir dari rahim seorang ibu yang asli Kendal. Saya punya keluarga besar banyak di Kendal. Apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang sudah luar biasa sekali. Karena banyak pembelajaran dan pendewasaan yang saya dapatkan di Kabupaten Kendal. Dan alhamdulillah saya banyak dibantu sama panjenengan semua. Yang insya Allah selama beberapa tahun ini sudah dikumpulin sih. Itu kalau nggak salah sampai hari ini alhamdulillah sudah 81 prestasi yang kita raih baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dan alhamdulillah karena panjenengan semuanya baik koordinasi antara dinas tertentu dengan tenaga tertentu, baik masyarakat dengan dinas, ini luar biasa baik dengan satuan lain di Kabupaten Kendal. Ini saat ini Kabupaten Kendal menjadi kabupaten yang dibicarakan di nasional, bahkan juga banyak beberapa negara lain yang melirik untuk masuk ke Kabupaten Kendal. Saya berharap panjenengan tetap konsisten mendidik dan memberikan yang terbaik untuk generasi penerus kita. Karena harapan saya bagaimanapun juga Kabupaten Kendal sebaiknya diajak atau setidaknya ada yang mengarahkan ini atau yang dituakan ini, sebaiknya ya kalau bisa ya yang asli-asli Kendal saja. Yang ada baunya Kendal-Kendal saja. Ini saya nggak kampanye loh, polisinya mana nih, mohon maaf nih. Tapi kenapa saya mengarahkan begitu gitu. Kadang kita nggak tahu yang lain mana. Gitu. Kalau dulu zaman jenengan milih saya itu katanya kayak milih kucing dalam karung. Tapi saya pastikan kucingnya agak bagus dikit lah gitu. Mudah-mudahan kalau sekarang kita nggak perlu berpikir itu. Saat ini apapun situasi politiknya, saya minta sama panjenengan semua adalah untuk memilih dengan kecerdasan intelektual panjenengan selaku tenaga pendidik, selaku tokoh di masyarakat, selaku orang-orang yang dituakan di sekeliling panjenengan. Saya tidak mengarahkan ASN atau siapapun pada ranah pemilihan kepada satu pasangan. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kita harus cerdas dalam menentukan. Karena kualitas seseorang itu tergantung pada diri kita mengambil sebuah langkah. Kecerdasan, kualitas itu nggak bisa dibeli. Banyak orang tampak bodoh, tapi sebenarnya dia memiliki satu langkah yang lebih baik. Banyak orang yang terlihat tidak tahu apa-apa, tapi mungkin itu jalan Tuhan menyelamatkan kita semua. Terkadang yang tampak seperti bukan siapa-siapa, tidak apa-apa, tapi mungkin itu yang diinginkan Tuhan setidaknya untuk menyelamatkan Kabupaten Kendal ke depan. Yang lain kita nggak tahu. Kerja di Kendal juga belum pernah, ngabdi di Kendal juga belum pernah. Penekanan saya adalah be smart. Karena bagaimanapun juga nasib Kabupaten Kendal ada di tangan panjenengan semua. Nasib generasi penerus kita ada di panjenengan semua. Saya cuma berharap kita masih bisa jadi keluarga besar yang bisa saling berkoordinasi sampai kapanpun juga. Mudah-mudahan kalau saya mampir nanti ke Kangkung atau ke Cipiring atau ke Rawasari ini nggak diusir. Pak De, Pak Yusuf, Mirna mampir ya gitu. Nanti aduh Bu, saya masih sibuk gitu. Karena di Kabupaten Kendal saat ini di Pemkab pun sudah terpecah ini. Padahal saya tidak mengarahkan PNS kemana-mana. Cuma kualitasnya sudah mulai terlihat. Gitu.
Ada kepala-kepala dinas tertentu yang dicari aja sulitnya minta ampun. Gitu. Jadi mereka lupa kalau setidaknya SKP-nya itu saya masih ikut terlibat untuk menilai sampai Februari. Inilah hal-hal yang menurut saya seharusnya pemahaman ini dipahami dengan baik. Situasi politik bukan beban panjenengan, tapi memilih itu adalah hak panjenengan. Ketika panjenengan memiliki hak, saya gampang aja. Pak D saya yang di sini pasti kalau cari istri pasti cari yang sesuai keinginan dong. Iya kan Pak D ya? Kalau selingkuh carinya yang kepepet gitu ya. Mboten nggih. Ya sama lah. Memilih apa yang saat ini kita hadapi sama dengan kita memilih satu hal yang harusnya menjadi masa depan kita. Setidaknya 3,5 tahun panjenengan harus menentukan itu. Dan itu saya titipkan sama panjenengan semua, karena saya tidak mau apa yang sudah kita rintis bersama dengan dunia pendidikan yang sudah mulai berbenah luar biasa dengan berbagai macam prestasinya, ini harusnya terus disupport. Saya nggak mau ada pasangan calon yang asal jeplak. Mau terlepas nanti siapapun yang jadi, itu adalah cara Tuhan. Tapi saya nggak kepengen dunia pendidikan ini dijadikan komoditas politik. Ketika berbicara masalah tunjangan tenaga GTT XK2 di Kabupaten Kendal ini nggak jelas. Pada nonton debat mboten niki? Nonton nggih? Ini adalah fitnah yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena setahu saya bahkan honor tunjangan GTT XK2 di Kabupaten Kendal itu tertinggi di Jawa Tengah. Jadi tolong jangan pernah, saya bilang saya nggak mau, saya pengen itu kalau jadi calon itu namanya orang yang siap dituakan itu harus jadi pengayom. Yang namanya pengayom itu ya dia yang sakit. Enak nggak enak itu ya ditelan. Tapi kalau pengayom belum jadi pengayom saja sudah bikin ricuh. Harapan saya panjenengan cerdas. Saya cuma mengarahkan panjenengan ke sana. Yang cerdas itu saja. Jadi kalau misalnya Kabupaten Kendal didatangi, wes lah mau intervensinya dari manapun lah. Buat saya selama intervensinya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau saya gitu, karena suami saya tuh udah ikhlas Pak D, Bude, Mbak Yu. Jadi suami saya alhamdulillah ini sudah mengikhlaskan saya dari awal saya berpolitik di Kabupaten Kendal. Sudah mengikhlaskan saya untuk saya berkegiatan lebih sayang sama panjenengan itu dalam satu hari itu sudah diikhlaskan. Saya juga heran ini mengikhlaskan karena senang jauh dari saya apa gimana, saya juga takut itu sebenarnya. Cuma ya insya Allah enggak lah gitu. Jadi buat saya ketika saya konsisten, suami saya juga pasti akan konsisten. Kalau buat saya belum nyampe ke Kabupaten Kendal aja beritanya sudah selingkuh di mana-mana. Belum nyampe Kabupaten Kendal aja sudah ngomong bahwa bantuan pemerintah adalah bantuan yang diberikan oleh partainya. Kalau saya kasihan partainya. Partai bukan untuk dijual. Partai adalah fasilitas yang seharusnya kita berikan hal-hal terbaik yang kita miliki, potensi-potensi kita agar nama baiknya menjadi baik. Harapan saya panjenengan cerdas sekali lagi. Siapapun yang sudah jadi tim sukses dari dunia pendidikan sekali lagi. Jadi tim sukses itu enggak apa-apa, mau pasangan calonnya siapa aja enggak apa-apa. Monggo, enggak penting itu jadi tim suksesnya. Wong jenengan kalau nyoblos tim sukses yang lain juga enggak tahu kok, pusing banget gitu. Lagian namanya juga tim sukses. Timnya yang sukses. Kalau pasangannya nggak tahu saya, kan gitu. Jadi sudahlah. Yuk kita cerdaskan lingkungan kita. Sudah 4 tahun lebih, hampir 5 tahun kita merintis satu perjalanan politik untuk kabupaten kita dan alhamdulillah 2 kabupaten yang dalam Rakornas Forkompimda se-Indonesia dibahas, salah satunya adalah Kabupaten Kendal dan saat ini Kabupaten Kendal menjadi salah satu jujukan investasi. Bukan hanya untuk Jawa Tengah tapi juga Indonesia. Saat ini Kabupaten Kendal banyak mewakili di beberapa lini kedinasan juara 1 nasional. Bahkan kemarin juga menjadi juara 2 kabupaten terinovasi se-Indonesia. Jadi
Saya minta panjenengan jangan menyia-nyiakan itu semua. Saya berharap panjenengan tetap pada koridor, bukan nurut sama saya, tapi kita sama-sama berpikir cerdas untuk satu tujuan yang lebih baik ke depannya. Terkait dengan nanti kita ketemu dalam konteks apapun juga, insya Allah saya pastikan kita tetap berkomunikasi dengan baik. Dalam konteks apapun juga, bisa dalam dunia pendidikan, karena saya juga seorang ibu, bagaimanapun juga tempat saya belajar adalah anak-anak saya. Saya matur sembah nuwun sama panjenengan semua, karena meskipun dalam suasana pandemi ternyata salah satu tenaga pendidik kita menjadi juara 1 nasional, ini luar biasa sekali. Saya matur sembah nuwun. Saya nggak bisa kasih apa-apa lagi sama panjenengan. Insya Allah beberapa kebijakan, bahkan kemarin juga Kepala Dinas Pendidikan sudah melakukan koordinasi dengan jajarannya terkait dengan akan diadakannya sekolah tatap muka yang insya Allah akan segera dilaksanakan juga di Kabupaten Kendal, meskipun nanti siang saya menjadi salah satu kepala daerah yang wajib melaporkan terkait meningkatnya jumlah positif COVID di Kabupaten Kendal yang saat ini posisinya nomor 2 di Jawa Tengah gitu. Jadi agak keren lah Jawa Tengah nih, apalagi Kendal tuh. Prestasinya naik, COVID-nya juga naik. Tapi kalau saya turun kemana-mana itu kok saya nanya, di sini ada yang positif enggak? Enggak. Makanya yang saya mau tanyakan, apakah karena pelaporan terkait data ini double, misalnya positif tapi sudah sembuh, yang dilihat hanya positifnya saja. Ini akhirnya kan datanya double. Oh ternyata yang sudah sembuh belum dihilangkan lah. Yang seperti ini menurut saya coba nanti siang jam 1:30 kita rapatkan sama Pak Menko Maritim. Kemudian kalau saat ini saya mau titip sama panjenengan, ketika nanti sekolah sudah siap, harapan saya sarana dan prasarana tetap terkontrol, tenaga pendidik juga konsisten terkait dengan pencegahannya, karena kasihan nanti yang keliling, soalnya polisi sama tentara sama camat ini pusing kalau udah positif COVID-nya nambah, apalagi anak kecil, kasihan. Karena saya belum tahu, tapi yang pasti yang saya pahami selama ini semua gejalanya menyerang saraf, titik saraf. Ketika indera pengecap, perasa dan juga penciumannya yang kena, pasti hubungannya dengan saraf ke otak. Ini yang saya takutkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa selamatkan anak-anak kita. Mungkin kalau kita ini Pak D dosanya sudah banyak Pak D. Tapi kalau anak-anak kita ini mereka masih harus kita kasih kesempatan setidaknya tahu betapa indahnya dunia, betapa nikmatnya bersyukur, betapa bahagianya ketika punya keluarga yang banyak seperti saya di Kabupaten Kendal ini punya panjenengan semua. Ini harapan saya. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama panjenengan semua. Salam sayang saya, hormat saya untuk keluarga panjenengan. Sampaikan kepada teman-teman panjenengan yang mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya bisa berpamitan melalui wakil-wakilnya saja. Pamit ini bukan untuk pamit selamanya, sekedar pamit saya sebagai orang yang dituakan di Kabupaten Kendal, yang pernah panjenengan beri amanah, yang amanah itu insya Allah akan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya mohon doa panjenengan semua, mudah-mudahan ke depan saya lebih bisa bermanfaat lagi, setidaknya untuk lingkungan saya. Paling enggak buat anak saya dulu deh gitu. Karena paling sulit adalah ternyata itu cari surga yang paling gampang untuk perempuan itu ternyata cari surga pada suami. Tapi kadang kita lupa karena sibuk ngurusi banyak orang. Jadi mudah-mudahan ini adalah cara Allah memperbaiki saya secara pribadi. Dan juga ini mudah-mudahan cara Allah untuk menyatukan kita dan mengukuhkan kita bahwa ternyata ada ketulusan untuk Kabupaten Kendal yang pernah kita lakukan bersama dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak untuk dedikasinya.
terus berikan yang terbaik buat generasi kita. Insya Allah kalau mau menghubungi saya, monggo dengan senang hati. Saya akan berkegiatan, kalau anak-anak saya di Semarang berarti saya di Semarang. Tapi untuk berkegiatan insya Allah ke depan saya mungkin di Jakarta karena sudah ada beberapa kegiatan yang akan saya ambil di Jakarta. Mohon doa restunya selalu buat saya. Dan jangan lupa rumah saya Semarang, Pak D, banyak yang sudah tahu, boleh mampir Pak D. Pokoknya kalau punyanya tempe ya harus dahar tempe gitu saja. Salam saya sekali lagi buat keluarga panjenengan, matur sembah nuwun. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan beasiswa siswa berprestasi program Kendal Cerdas Jenjang SMP tahun 2020 secara simbolis. Disilahkan menempatkan diri para peserta beasiswa berprestasi. Atas nama Tiara Hanum Kembang Joyo dari SMP Negeri 1 Cepiring, juara 1 tingkat nasional kompetisi Paralimpiade Nasional Indonesia cabang olahraga renang. Selanjutnya atas nama Tony Anggoro dari SMP Negeri 1 Cepiring, juara 1 tingkat kabupaten cabang bulu tangkis putra. Selanjutnya atas nama Agna Nabila Zahra dari SMP Muhammadiyah 6 Kendal, juara 1 tingkat kabupaten cabang bulu tangkis putri. Selanjutnya atas nama M. Andika Husnul Yakin dari SMP Negeri 3 Kendal, juara 1 tingkat kabupaten cabang karate putra kelas kumite perorangan 50 kg. Selanjutnya atas nama Eugenia Nadine Rara Nabila dari SMP Negeri 1 Sukorejo, juara 1 tingkat kabupaten lomba poster digital.